Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Kali ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan Lord Xin Feng dari manhwa berjudul Ancient Herbalist. Video ini adalah kelanjutan dari video part sebelumnya, jadi buat yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya dapat lebih mudah memahami alur ceritanya. Sebelumnya, Xin Feng telah mengalami banyak hal di hutan berkabut hingga akhirnya pun mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah para pengikutnya menunjukkan banyak perubahan. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu setelahnya. Hari berikutnya pun banyak orang datang ke gerbang masuk hutan berkabut. Mereka itu adalah penduduk kota awan hitam yang berdoa untuk keselamatan Xin Feng dan para pengikutnya oleh karena dipaksa taruhan oleh Kasim kerajaan. Dan di tengah mereka pun sang Kasim sendiri tentu juga lah ikut hadir. Dia pun sangat percaya diri pasti akan menang taruhan karena tak pernah ada satupun kelompok yang pernah berhasil keluar hidup-hidup dari hutan berkabut. Setidaknya itulah apa yang dia yakinkan pada dirinya sendiri, karena dia sejatinya itu takut Xin Feng akan mencetak sejarah baru. Dan kepanikannya itu pun kemudian semakin meningkat setelahnya karena ada suatu pergerakan di dalam hutan. Para penduduk pun mulai berbisik membicarakannya. Mereka pun sungguh berharap apa yang datang adalah Xin Feng demi mengamankan uang mereka. Dan namun sayangnya takdir pun berkata lain. Siapa sangka apa yang muncul hanyalah seekor burung merpati saja. Para penduduk pun merasa kecewa secara alami. Mereka pun mulai berputus asa. Sang Kasim pun akhirnya dapat tertawa di atas penderitaan mereka. Dia pun kemudian meminta semua penduduk untuk memberikan uang kepadanya. Dia pun mengerahkan para pengawalnya untuk memaksa. Dia sungguh seorang brengsek biadab. Dia pun mengancam dengan menggunakan nama kerajaan, membuat para penduduk ketakutan. Namun siapa sangka sebuah suara familiar pun mengalihkan pandangannya. Itu adalah suara seseorang yang menegurnya karena berani memaksa penduduk untuk berjudi juga meminta uang dari mereka. Seorang itu tidak lain adalah Xin Feng yang memang sengaja mengutus seekor burung merpati untuk mendengar percakapan mereka karena sempat mengira bahwa para penduduk datang dengan niat untuk menghalanginya. Sang Kasim pun jelas sangat terkejut sebagai reaksi alami. Xin Feng pun kemudian langsung meledeknya. Dia pun menegaskan bahwa tak hanya dirinya saja yang selamat, melainkan semua anggota kelompoknya pun tak ada satupun yang berkurang. Mata sang Kasim pun hampir copot oleh saking terkejutnya, sementara penduduk pun bersorak atas kemenangan mereka. Sang Kasim yang panik pun kemudian segera memberikan kode kepada prajuritnya untuk melarikan diri, namun Xin Feng langsung menghentikannya. Dia pun mengingatkannya jika masih punya janji dengan para penduduk. Dia pun meminta uangnya. Sang Kasim pun kemudian mengancam dengan menggunakan nama kerajaan. Dia pun menegaskan bahwa tak akan pernah memberikannya. Dia pun justru bertanya balik pada Xin Feng tentang memangnya apa yang bisa dia lakukan dengan itu. Xin Feng pun kemudian mengancam baliknya akan menyebarkan kelakuannya tersebut yang berani menggunakan nama kerajaan untuk lolos dari taruhan. Xin Feng pun menyuruhnya membayangkan saja apa yang akan terjadi jika sampai berita tersebut beredar. Mendengar itu pun sang Kasim mulai memucat. Dia pun akhirnya tak memiliki pilihan lain. Dia pun kemudian memberikan semua barang miliknya termasuk pakaian karena tak punya uang yang cukup untuk membayar semuanya. Dan namun Xin Feng sama sekali tak memberinya ampunan. Dia pun kemudian juga memintanya untuk memberikan celana dalamnya demi menutup kekurangannya. Kasimia yang tak terima pun langsung memakinya dengan kata kasar, namun dia pun terdiam dengan sendirinya dengan sebuah ancaman dari Xin Feng. Begitulah dia akhirnya harus merelakan celananya. Dia pun menangis karena saking malunya. Dia pun kemudian segera pergi seiring dengan suara tawa para penduduk. Dia pun tak lupa mengancam Xin Feng akan membalas dendam. Apapun itu, para penduduk pun kemudian berterima kasih pada Xin Feng karena telah membela mereka. Xin Feng pun meyakinkan mereka tak perlu khawatir karena melakukan itu semua demi kepuasan diri. Xin Feng pun kemudian juga memanfaatkan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan mereka. Dia pun menjelaskan bahwa akan membutuhkan mereka di masa depan untuk hal seperti peralatan dan lain sebagainya. Dia pun berjanji akan memberikan harga yang adil. Mendengar itu pun para penduduk merasa sangat senang. Mereka pun berterima kasih sekali lagi pada Xin Feng. Mereka pun kemudian memintanya untuk mengatakannya saja jika perlu sesuatu. Dan apapun itu, waktu pun cepat berlalu setelahnya. 3 hari pun berlangsung sangat cepat. Xin pun setelahnya berpindah ke sebuah kolong jembatan pada malam hari, di mana sang Kasim bersembunyi di sana dari dinginnya malam beserta para prajuritnya. Begitulah nasibnya kini sungguh sangat mengenaskan. Mereka masih tak habis pikir dengan Xin Feng yang berhasil selamat. Itu adalah topik yang selalu mereka bicarakan. Siapa sangka seseorang pun kemudian datang memberi jawaban atas pertanyaannya tersebut.
Seorang itu pun memberitahu Sang Kasim bahwa alasan Xin Feng selamat adalah karena dia telah menjadi seorang murid alkemis misterius hingga dapat membuat penangkal racun. Sang Kasim yang terkejut pun kemudian bertanya padanya tentang siapakah dia itu. Seorang yang datang pun kemudian memperkenalkan diri. Dia itu ternyata adalah seorang bernama Ye Wen yang merupakan alkemis kelas 1 kerajaan. Dia datang adalah karena diutus oleh Lin Xuan dan Lin Kang tentu untuk membunuh Xin Feng. Dan apapun itu, Xin Fu setelahnya berpindah ke sisi Xin Feng yang baru saja menerima jackhammer pesanannya. Dia memesan itu dari para penduduk kota awan hitam. Begitulah dia kini sudah sangat dihargai, bahkan mereka mengumpulkan bahannya seharian penuh khusus untuknya. Xin Feng pun kemudian mencoba jackhammer barunya tersebut, namun siapa sangka punggungnya justru encok karena saking beratnya. Chan Xiu yang panik pun kemudian bertanya padanya apakah baik-baik saja, apakah palu itu perlu untuk diringankan. Xin Feng pun menjawab itu tak diperlukan karena palu itu sudah sesuai dengan keinginannya. Dia pun kemudian menyuruhnya bersiap saja untuk memulai perjalanan kedua di hutan berkabut besok. Chan Xiu pun menurut saja meski sebenarnya bingung. Dan namun tentu saja dalam hal ini Xin Feng memiliki pikirannya tersendiri. Dia itu sebenarnya sudah mempelajari teknik baru yang berhubungan dengan palu tersebut. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Keesokan harinya pun Xin Feng membawa pasukannya untuk pergi ke hutan berkabut. Penjelajahannya pun menjadi semakin lancar karena semua orang sudah mempercayainya. Mereka pun menemukan sebuah rawa. Mereka pun kemudian segera memeriksa rawa tersebut. Mereka pun menemukan bahwa ada kepiting raksasa di sana yang dapat dijual dengan harga mahal. Mereka pun kemudian mulai menangkap kepiting tersebut, sementara Xin Feng teralihkan oleh suatu hal lainnya karena samar-samar merasakan ada seorang yang mendekat. Dia pun terlihat membawa jackhammer kali ini, jadi itu mengartikan bahwa teknik yang dia pelajari telah menunjukkan hasil. Dan apapun itu, Xin Feng pun kemudian segera pergi memeriksanya. Dia pun menyuruh Chan Xiu untuk mengawasi yang lainnya lebih dulu sampai dia kembali. Xin Feng pun menggunakan instingnya untuk menemukan siapa yang datang. Benar saja dia pun menemukan bahwa itu adalah pasukan Kasim kerajaan yang dipandu oleh Ye Wen. Dalam hal ini Ye Wen pun tentu sudah membuat pil detoksifikasi untuk menangkal racun. Dia pun kemudian memperingati Sang Kasim untuk jangan sampai gagal karena telah mengeluarkan banyak uang. Sang Kasim pun meyakinkannya tak perlu khawatir. Dia pun berterima kasih atas kesempatan yang dia berikan. Xin Feng pun cepat mengerti keadaannya. Mendengar itu, dia pun langsung tahu bahwa seorang yang bersama Sang Kasim itu pasti seorang alkemis. Xin Feng pun kemudian segera memikirkan cara untuk mengatasi mereka karena dia sepenuhnya sadar bahwa pasukan kerajaan jauh lebih unggul dibandingkan pasukannya. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Seorang prajurit Sang Kasim pun akhirnya menemukan suatu petunjuk kan ada jejak kaki baru yang masih segar. Sang Kasim pun kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera bergegas tanpa pikir panjang. Siapa sangka mereka justru masuk dalam sebuah jebakan. Begitulah, mereka semua itu adalah kumpulan orang yang sangat amat bodoh. Mereka bahkan tak sadar bahwa ada rawa di depan mereka. Mereka pun jelas menjadi sangat panik secara alami. Terlebih sebuah palu pun kemudian melesat turun menghantam salah seorang dari mereka. Palu itu pun jelas saja dilemparkan oleh Xin Feng. Dia pun menggunakan sebuah rantai untuk memperluas jangkauannya. Sang Kasim pun jelas sangat terkejut melihatnya. Dia pun kemudian bertanya padanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Xin Feng pun menyuruhnya tak perlu berpura-pura. Dia pun menegaskan bahwa sudah tahu semua rencananya. Dia pun menjelaskan bahwa dialah yang sengaja membuat jejak kaki palsu. Dia pun kemudian mulai menggantamkan palu lagi sembari menyatakan jika itu adalah hukuman darinya. Dia pun menggantam semua orang satu persatu hingga menyisakan Sang Kasim seorang diri. Dia pun kemudian menggantamkan lemparan terakhirnya membuat Sang Kasim berteriak sangat takut. Namun siapa sangka Ye Wen kemudian datang menyelamatkannya dengan menendang palu milik Xin Feng. Begitulah, dia ternyata cukup ahli dalam bela diri. Dia bahkan mampu berdiri di atas air. Dia pun kemudian memperingati Xin Feng bahwa Kasim itu adalah bagian dari kerajaan. Namun Xin Feng tak peduli. Dia pun kemudian justru menghinanya yang berani datang untuk membunuh orang meski mengaku diri sebagai seorang alkemis. Dia pun menantangnya untuk menerima saja palunya dengan mulutnya jika bisa, jelas membuatnya murka. Ye Wen pun kemudian segera bergerak. Dia pun tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dia pun kemudian muncul tepat di depan Xin Feng, memberinya sebuah tendangan kuat sembari menegaskan bahwa membuat pil itu bukanlah satu-satunya yang bisa alkemis lakukan. Xin Feng pun bahkan sampai terkejut dibuatnya. Dia sungguh tak menyangka bahwa Ye Wen akan secepat itu.
Ye Wen pun kemudian membuka bajunya untuk pamer. Dia pun menegaskan bahwa dia itu adalah seorang alkemis kelas 1 kerajaan sekaligus prajurit tingkat pertama. Qin Feng pun jelas makin terkejut mendengarnya. Dia sama sekali tak menyangka hal tersebut. Ye Wen pun kemudian dengan terus terang mengatakan padanya bahwa memang datang untuk membunuhnya. Dia pun memintanya untuk berbangga diri saja karena dialah yang diutus. Qin Feng pun hanya diam saja menanggapinya. Dia sungguh tak menyangka bahwa dirinya lah yang masuk ke dalam jebakannya. Apapun itu, serangan pun kemudian datang. Ye Wen melesat dengan sangat cepat. Dia pun kemudian melepaskan sebuah pukulan, namun siapa sangka Qin Feng mampu menghindarinya. Qin Feng pun kemudian menyerang balik menghantamkan palunya, namun jelas saja Ye Wen mampu menghindarinya dengan mudah karena unggul dalam kecepatan. Dia sungguh mempermainkan Qin Feng. Dia pun menyuruhnya untuk menyerah saja karena kecepatan adalah lawan alami dari kekuatan. Dia pun kemudian menendang palu milik Qin Feng itu terlempar sangat jauh. Sang Kasim pun tertawa puas melihatnya. Dia pun yakin bahwa Qin Feng tak mungkin bisa menang karena telah kehilangan senjatanya. Dan mengesampingkan itu pun Qin Feng kemudian memuji Ye Wen yang mampu mengepaskan palunya. Ye Wen pun dengan sombong mengatakan jika itu tentu karena kakinya yang terlatih dengan baik, karena kaki adalah sumber utama untuk meningkatkan kecepatan. Dia pun kemudian langsung menyerang Qin Feng lagi dengan sebuah tendangan sembari menghindarnya yang sangat lemah yang bahkan harus menggunakan senjata untuk bertarung. Qin Feng pun segera bertahan dengan kedua tangannya. Dia pun terseret mundur cukup jauh. Qin Feng pun kemudian membalasnya. Dia pun menegaskan jika itulah kegunaan melatih jari kaki. Ye Wen pun bahkan mengakuinya. Dia pun kemudian memujinya yang memiliki fisik cukup bagus untuk seukuran alam ki dan darah sepertinya. Qin Feng pun kemudian memperingatinya bahwa dia itu adalah seorang yang bisa membunuh sosok kuat seorang diri. Dia pun menegaskan bahwa kecepatannya itu tak akan cukup untuk membunuhnya. Ye Wen pun kemudian langsung menelan sebuah pil menanggapinya. Dia pun mengingatkannya jika bagaimanapun masih seorang alkemis. Ye Wen pun kemudian melesat menyerang Qin Feng lagi. Benar saja pergerakannya pun meningkat jauh lebih cepat. Dia bahkan mampu meninggalkan bayangan karena saking cepatnya. Melihat itu pun Qin Feng cukup kagum. Sang Kasim kerajaan pun tertawa terbahak-bahak saat menantikan kematian Qin Feng. Saat berikutnya pun Ye Wen melepaskan sebuah tendangan. Qin Feng pun kemudian menutup matanya menanggapi serangannya tersebut. Siapa sangka dia pun berhasil menyerangnya lebih dulu dengan sebuah tendangan telak pada wajahnya. Ye Wen pun salto ke belakang dengan wajahnya yang bonyok. Melihat itu pun Sang Kasim hanya bisa terdiam tak menyangkanya. Ye Wen yang bingung pun kemudian bertanya pada Qin Feng tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa bisa bergerak secepat itu meski mengandalkan kekuatan. Qin Feng pun hanya tertawa saja menanggapinya. Dia pun hanya bertanya balik padanya tentang kemanakah kepercayaan dirinya sebelumnya. Adapun tentu ada alasan untuk itu, karena Qin Feng sendiri menggunakan palu sangat berat hanyalah untuk mempelajari sebuah teknik baru bernama tarian hantu. Begitulah, itu merupakan sebuah teknik yang berfokus pada kecepatan yang sebenarnya tak ada hubungannya sama sekali dengan palu. Qin Feng itu sendiri hanyalah menggunakannya untuk mempercepat latihannya saja, karena palu yang sangat berat dapat memberikan beban pada otot untuk tumbuh lebih cepat. Dan begitulah, bertemu dengan Ye Wen itu sungguh sebuah keberuntungan untuknya, karena berkat dirinya yang berfokus pada kecepatan, Qin Feng pun dapat mempelajari sesuatu tentang bagaimana menerapkan kekuatan pada kaki. Dia pun sadar bahwa selama ini menggunakan pinggang dengan cara yang tak benar, sehingga itu membuatnya tak mampu untuk mempelajari teknik tarian hantu sepenuhnya. Dan namun begitulah, berkat Ye Wen, Qin Feng pun akhirnya berhasil mengatasi apa yang kurang. Dia pun kemudian memulai serangan baliknya. Dia pun melesat sangat cepat hingga bahkan mampu untuk menciptakan dua bayangan. Melihat itu pun baik Ye Wen dan Sang Kasim jelas sangat terkejut, karena itu menunjukkan bahwa Qin Feng jauhlah lebih cepat. Qin Feng pun kemudian menyatakan bahwa belum selesai. Dia pun menelan sebuah pil untuk menunjukkan pada Ye Wen betapa menyedihkannya dia itu yang hanya bisa membuat pil tingkat rendah saja. Kecepatan Qin Feng pun meningkat drastis setelahnya. Dia bahkan mampu menciptakan 3 bayangan. Ye Wen dan Sang Kasim pun jelas semakin terkejut dibuatnya. Qin Feng pun tiba-tiba muncul di depan Ye Wen dengan menurunkan sebuah tendangan. Ye Wen yang tak berkutik pun berakhir terhantam serangan telak. Dia pun terjatuh tak sadarkan diri. Sang Kasim pun jelas panik melihat itu, terlebih Qin Feng langsung mendatanginya. Sang Kasim pun segera meminta maaf, mohon ampunan untuk nyawanya. Dia pun menangis ketakutan. Dia pun kemudian bersujud menjelaskan jika hanya diutus pangeran ketiga saja, dia terus memohon ampunan. Qin Feng pun kemudian menyuruhnya untuk mengangkat kepalanya saja karena sudah mengerti. Dia pun langsung menendang kepalanya hingga berputar 90 derajat.
Begitulah kali ini Xin Feng tak memberinya ampunan, dia pun berniat untuk membuang mereka ke dalam rawa demi menghilangkan jejak. Dan apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Setelahnya beberapa hari pun berlangsung cepat. Berita hilangnya Kasim kerajaan dan Ye Wen telah menyebar luas sampai ke ibu kota kerajaan, sehingga jelas saja membuat pihak keluarga kerajaan menjadi murka. Pihak kerajaan pun kemudian mengirim orang ke kota Awan Hitam untuk menyelidikinya. Para utusan kerajaan itu pun kemudian menangkap Xin Feng serta yang lainnya sebagai tersangka. Mereka pun dibawa ke kantor pengadilan kota dengan sidang yang dipimpin oleh seorang hakim dari pihak kerajaan. Hakim itu pun menuduh Xin Feng serta yang lainnya sebagai pelakunya karena lokasi terakhir Kasim kerajaan dan Ye Wen adalah di hutan berkabut yang mana dalam beberapa bulan terakhir hanya pernah dimasuki oleh kelompoknya saja. Begitulah bukti yang dimilikinya itu sebenarnya cukuplah kuat, namun jelas saja Xin Feng tak kehabisan cara. Dia sudahlah mempersiapkan dirinya, siapa sangka dia berpura-pura menjadi bencong. Dia pun menangis pura-pura sedih atas kematian sang Kasim. Begitu juga Sanchu pun juga sama, dia justru curhat karena ditampar oleh tuanya ketika mengantarkan makanan. Dan begitu juga semua prajurit Xin Feng pun juga ikut berpura-pura, siapa sangka mereka justru meneriakkan hal tak senonoh yang intinya menyatakan bahwa tak menyukai wanita dengan alasan dapat membahayakan anak-anak. Dan sementara itu pun Hou Chen pura-pura lumpuh. Xin Feng pun menjelaskan itu sudah terjadi sejak lama ketika diserang oleh sekelompok laba-laba yang layaknya anjing penuh nafsu. Dan begitulah bagian yang ini tuh agak menjijikkan karena Xin Feng bakal menawari sang hakim untuk begitulah dengan alasan apakah ingin melihat bekas lukanya. Apapun itu, melihat tingkah mereka itu pun sang hakim menjadi bingung karena merasa akan sangat memalukan bagi keluarga kerajaan jika seorang Kasim dan elit mereka dibunuh oleh sekumpulan bencong. Dan begitulah hakim ini pun dengan bodohnya percaya saja sehingga dia pun kemudian langsung melepaskan Xin Feng dan kelompoknya. Waktu pun cepat berlalu, semua pengikut Xin Feng pun kemudian berkumpul di aula keluarga Xin dengan perasaan heran karena berhasil lolos dari seorang hakim kerajaan begitu mudah. Xin Feng pun kemudian memuji mereka karena melakukannya dengan baik. Dia pun mengumumkan bahwa akan memberikan pil pembentuk tubuh kepada siapapun yang berhasil mencapai tahap 9 Qi dan darah untuk membantu menerobos. Dan kemudian juga memberikan hadiah tambahan berupa 20 keping emas kepada mereka yang berhasil melakukannya. Begitulah MC kita yang satu ini sungguhlah sangat boros, meski tentu saja itu sangat efektif untuk meningkatkan semangat juang para prajuritnya. Semua orang pun kemudian segera bergegas untuk berlatih. Dalam hal ini pun Xin Feng tentu memiliki alasan tersendiri. Dia tentu saja memiliki uang yang cukup untuk melakukannya karena semua barang dari hutan berkabut memiliki harga jual yang mahal. Dan apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Xin Feng pun kemudian menyibukkan diri untuk membuat pil sepanjang hari. Kali ini dia bereksperimen membuat pil otot beruang tulang harimau yang merupakan pil tingkat 3 yang bahkan sangat langka di masa lalu. Sehingga jelas saja itu merupakan pil yang sangat luar biasa yang tak mungkin Xin Feng jual karena akan menarik banyak perhatian jika sampai ketahuan, yang mana kemungkinan paling fatalnya adalah pihak kerajaan mungkin mengutus seseorang yang sangat kuat untuk membunuhnya. Apapun itu, Xin Feng pun kemudian mulai membuatnya. Dia pun memasukkan rumput kebangkitan setelah membakar besi sapi barbar. Dan siapa sangka tungku yang dia gunakan tiba-tiba meledak oleh karena rumput kebangkitan dapat membangkitkan jiwa. Jiwa sapi barbar pun kemudian muncul setelahnya dengan sangat jelas. Itu menunjukkan bahwa sisa jiwa dalam dirinya masih sangatlah besar dan akan menghasilkan pil dengan kualitas semakin tinggi. Jiwa sapi barbar itu pun kemudian segera melarikan diri karena tak ingin jatuh ke tangan Xin Feng, namun jelas saja Xin Feng tak membiarkannya. Dia pun melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengekang pergerakan jiwa sapi barbar. Dia pun kemudian memasukkannya kembali ke dalam tungku. Proses pemurnian pun terjadi setelahnya hingga akhirnya pun sebuah pil tercipta. Xin Feng pun merasa puas melihat hasilnya karena itu terbentuk dengan sempurna dan masih menyimpan semangat sapi barbar. Dia pun kemudian langsung menelannya dan lanjut bermeditasi. Efek pil tersebut pun terasa sangat cepat, itu mampu untuk menguatkan sumsum dan tulang Xin Feng. Dan namun pada saat yang sama juga menimbulkan rasa sakit yang sangat luar biasa saat prosesnya yang bisa membuat orang biasa pingsan dalam sekejap. Xin Feng pun sekuat tenaga menahan rasa sakit tersebut, bajunya pun bahkan robek oleh panas yang meluap keluar dari tubuhnya. Apa yang dilakukannya itu sebenarnya adalah hal yang sangat beresiko tinggi karena normalnya pil tingkat 3 itu hanya bisa ditahan oleh seorang alam pembentuk tubuh.
Kegagalannya pun bahkan dapat merusak Meridian, namun tentu saja Shin Feng tahu bagaimana cara mengatasinya karena memiliki pengalaman pada kehidupan sebelumnya. Dia pun menggunakan sebuah teknik untuk menahan rasa sakit, meski tentu saja itu tak cukup untuk menahan semuanya. Apapun itu, saat berikutnya lonjakan kekuatan dalam diri Shin Feng pun sampai pada puncaknya. Dia pun berhasil melewatinya dengan cukup lancar. Shin Feng pun berhasil naik satu tingkat setelahnya, yang mengartikan bahwa dia kini sudah ada di tahap ke-8. Shin Feng pun tertawa puas karena itu sungguh sangat efektif, terlebih khasiatnya masih terasa sangat jelas. Dia pun kemudian melanjutkan kultivasinya. Dia pun memaksa menerobos dengan sisa khasiat tersebut. Ledakan aura pun menyinari kegelapan malam. Saat berikutnya pun Shin Feng berhasil mencapai tahap puncak alam ki dan darah. Shin Feng pun kemudian langsung memasang kuda-kuda karena saking senangnya. Dia pun melepaskan sebuah pukulan spiritual yang melesat sangat dahsyat, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Shin Feng pun jelas sangat puas melihatnya karena pukulannya yang kini sudah setara dengan kekuatan 1500 kucing. Adapun kalau kalian bertanya mengapa harus menggunakan kucing sebagai perbandingan, tentu saja Mimin tidaklah tahu. Itu hanyalah disebutkan karena kucing merupakan hewan yang kental dengan kultur Asia saja, dan hanya itu saja. Apapun itu, aksi brutal Shin Feng pun jelas menarik perhatian. Hou Chen pun kemudian datang dengan perasaan senang. Shin Feng pun kemudian langsung membuka mulutnya untuk menyuruhnya diam. Selanjutnya pun pembicaraan mereka sangatlah membingungkan. Intinya Hou Chen ini tuh tahu bahwa Shin Feng baru saja membuat pil tingkat 3 yang setara dengan seorang alkemis tingkat 3. Dia tahu bahwa dengan kualifikasi seperti itu Shin Feng dapat bergabung dalam kerajaan dengan mudah, namun Shin Feng menolaknya karena tak ingin terlibat dengan mereka. Dan dalam hal ini pun bisa menjadi sebaliknya, bisa saja Shin Feng juga memang mengajari Hou Chen untuk membuat pil tingkat 3 untuk ke arah tersebut. Begitulah pembicaraan mereka sangat membingungkan. Hanya saja satu yang jelas adalah mereka sama-sama tak ingin berpisah dengan alasan masing-masing, sehingga mereka pun berniat merahasiakannya. Adapun alasannya adalah karena Shin Feng sebenarnya ingin Hou Chen tetap tinggal bersamanya untuk membantunya bekerja, sedangkan Hou Chen sendiri tak ingin berpisah dengannya karena telah jatuh cinta. Begitulah kurang lebih keadaannya, semoga bisa dipahami. Apapun itu, Shin Feng pun kemudian mulai memikirkan suatu hal lainnya karena pernikahan Lin Xuan dan pangeran ketiga yang sudah sangat dekat. Dia pun menjadi ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam. Dia pun segera memikirkan sebuah rencana. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Hari berikutnya pun ayah Shin Feng datang berkunjung. Dia pun memuji Shin Feng karena telah mendengar bahwa dia berhasil selamat dari hutan berkabut, sebelum kemudian menyatakan niatan aslinya. Dia itu ternyata ingin meminta Shin Feng untuk bersembunyi lebih dulu di sebuah kota bernama Kota Yunqing sampai hari pernikahan Lin Xuan dan pangeran ketiga berakhir, dengan harap supaya keluarga kerajaan melupakannya. Begitulah dia itu nampaknya juga mendengar bahwa Shin Feng menjadi tersangka kematian Kasim kerajaan. Dia pun meyakinkannya bahwa tinggal di pedalaman itu bukanlah hal yang buruk selama bisa hidup dengan damai. Shin Feng pun jelas menunjukkan keterkejutan sebagai reaksi alami. Dia sungguh tak menyangka bahwa ayahnya akan berpikir sejauh itu. Dan namun Shin Feng pun langsung menolaknya karena memiliki alasan yang kuat. Dia pun kemudian meminta izin pada ayahnya untuk pergi ke kerajaan karena ingin menemui neneknya yang akan merayakan ulang tahun ke-90-nya. Sang ayah pun jelas menjadi bingung secara alami karena takut jika kedatangannya justru membuat pangeran ketiga menjadi marah oleh karena melihatnya yang seorang mantan calonnya. Dia pun meyakinkan Shin Feng untuk tak usah pergi demi menghindari masalah, namun Shin Feng tetap teguh. Dia pun menyatakan diri sebagai seorang pejuang pemberani. Dia pun menegaskan bahwa tak takut pada keluarga kerajaan. Dia pun kemudian melepaskan sebuah pukulan sembari menyatakan bahwa diri telah menjadi lebih kuat. Sang ayah pun menahannya dengan heran. Tangannya pun kemudian bergetar oleh karena pukulan Shin Feng yang benar sangat kuat. Dia pun kemudian sadar bahwa Shin Feng memanglah telah tumbuh. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah kultivasi bela dirinya sudah pulih. Shin Feng pun menjawab itu benar. Dia pun menegaskan bahwa sekarang tak hanya belajar alkimia saja, melainkan juga bela diri. Dia pun kemudian membawa ayahnya untuk melihat para prajurit yang sedang berlatih. Dia pun memberitahunya bahwa sudah ada 5 prajurit yang berhasil mencapai ranah puncak alam ki dan darah. Yang terlemah adalah ada di tingkat ke-5, namun mereka semua memiliki pengalaman tempur yang cukup baik, ucapnya. Sang ayah pun jelas sangat terkejut mendengarnya karena dia ingat jika hanya San Shula yang sudah mencapai alam puncak saat terakhir kali meninggalkan rumah. Dia pun kemudian bertanya pada Shin Feng apakah itu karena menjual semua buah Tian Luo untuk membeli pil. Dia pun memperingatnya jika itu bisa menimbulkan masalah besar jika sampai ketahuan keluarga utama.
Jin Feng pun kemudian meyakinkannya tenang saja. Dia pun kemudian mengajaknya untuk melihatnya saja secara langsung. Dia pun kemudian membawanya ke kebun buah baru yang dia buat. Jelas saja membuat sang ayah semakin terkejut karena semua buahnya berkualitas tinggi dan menjadi jauh lebih luas. Dia pun kehabisan kata secara alami oleh saking tak menyangkanya. Dia pun kemudian mencubit pipinya untuk memastikan tak sedang bermimpi. Dan begitulah dia pun menemukan jika semuanya adalah kenyataan. Dia pun akhirnya memberikan izin pada Xin Feng untuk pergi ke istana kerajaan. Dia pun kemudian hanya memperingatinya untuk berhati-hati saja. Dia pun menyatakan bahwa akan selalu mendukungnya di kota Yunjing bila ada suatu hal yang buruk. Xin Feng pun kemudian memberikan hormat padanya. Dia pun berterima kasih atas pengertiannya. Apapun itu, Xin Feng pun kemudian segera mempersiapkan diri karena waktu pernikahan yang hanya tersisa 1 bulan saja. Xin Feng pun memanfaatkan sisa waktu tersebut untuk memberikan pelatihan ekstra pada para prajurit, kemudian juga mengajari Hou Chen cara membuat pil tempur untuk memberikan dukungan. Dan waktu pun cepat berlalu setelahnya, tepat 15 hari sebelum pernikahan pun Xin Feng kemudian bergegas pergi ke kerajaan dengan menggunakan neneknya yang berulang tahun sebagai alasan. Adapun kali ini dia hanya mengajak Shan Qiu saja, entah karena alasan apa. Singkat cerita, 6 hari pun cepat berlalu. Xin Feng pun akhirnya mulai lelah karena harus melewati padang gurun yang sangat luas. Shan Qiu pun kemudian meyakinkannya untuk tetap semangat karena penginapan yang sudah diatur oleh keluarga utama sudah sangat dekat. Begitulah mereka itu ternyata sudah mendapatkan sebuah dukungan, namun siapa sangka lokasi yang ditujukan adalah sebuah kota terbengkalai yang disebut sebagai kota pemusnah setan. Melihat itu pun Shan Qiu menangis sebagai reaksi alami. Dia sungguh tak menyangka jika keluarga utama akan memperlakukannya dengan sangat buruk. Begitu juga dengan Xin Feng. Apapun itu, mereka pun kemudian masuk ke dalam kota yang jelas saja sangatlah sepi. Tentu saja ada alasan mengapa kota itu disebut sebagai kota pemusnah setan, yaitu karena kota itu dulu pernah diinvasi oleh para iblis besar pada 100 tahun yang lalu. Keluarga kerajaan Dase pun kemudian mengirimkan prajurit untuk membasmi para iblis, sehingga begitulah bagaimana kota itu kemudian dijuluki sebagai kota pemusnah setan. Setelah itu pun suasana di kota menjadi sangat suram. Para penduduk pun meyakini bahwa itu pasti karena adanya hantu kedayangan oleh saking banyaknya korban yang tewas. Sehingga kota itu pun mulai ditinggalkan, hanya menyisakan segelintir orang saja, seperti contohnya adalah pria tua yang Xin Feng temukan. Xin Feng sendiri pun tahu bahwa sebenarnya pikiran orang-orang itu salah, karena apa yang sebenarnya membuat suasana di kota musnah iblis menjadi sangat suram karena iblis besar itu tak sepenuhnya mati. Xin Feng tahu bahwa suatu hari itu akan bangkit kembali, namun bagaimanapun juga dia tak tertarik untuk memberitahu siapapun karena tak akan ada satupun yang percaya. Apapun itu, Xin Feng pun kemudian terus bergerak maju hingga akhirnya pun sampai di sebuah rumah peninggalan keluarga Xin. Xin Feng pun kemudian langsung masuk ke dalam meninggalkan Shan Qiu yang ketakutan. Dia pun kemudian bertanya pada Xin Feng tentang mengapa justru dikirim ke tempat menyeramkan. Xin Feng pun menjawab jika itu mungkin untuk memberikan penghormatan pada leluhur. Shan Qiu pun kemudian mengajaknya pergi saja karena takut. Xin Feng pun kemudian meyakinkannya untuk tenang saja karena lagi pula jika memang benar ada hantu yang ada di dalam, tetaplah leluhur mereka. Apapun itu, mereka pun kemudian masuk ke dalam. Siapa sangka kaki Shan Qiu pun tertangkap oleh tangan tengkorak. Tangan tengkorak itu pun kemudian menariknya ke atas. Xin Feng pun segera berbalik mendengar teriakannya. Dia pun kemudian langsung melemparkan pisau untuk menyelamatkan Shan Qiu, namun siapa sangka tali itu bukanlah tali biasa, melainkan tali besi sangat kuat yang mampu untuk membelokkan pisau Xin Feng. Shan Qiu yang sangat panik pun mulai menangis. Dia pun berteriak meminta tolong. Saat berikutnya pun suara langkah kaki terdengar dari luar menyatakan rasa tidak terima kepada Xin Feng dan Shan Qiu karena berani masuk ke dalam aula leluhur mereka. Xin Feng pun kemudian segera mengintip dari celah bangunan yang hancur. Dia pun menemukan bahwa mereka setidaknya berjumlah 17 orang. Sekelompok orang itu pun kemudian masuk ke dalam membuat Shan Qiu berteriak sangat keras karena semuanya mengenakan topeng sehingga terlihat layaknya hantu. Apapun itu, Xin Feng pun kemudian bertanya pada mereka apakah juga berasal dari keluarga Xin karena sempat mendengar mereka mengatakan bahwa itu adalah aula leluhur mereka. Seseorang pun kemudian bertanya balik pada Xin Feng apakah berasal dari keluarga Xin juga. Xin Feng pun menjawab iya sembari tertawa dengan harap dapat menjalin hubungan baik. Dan namun siapa sangka apa yang terjadi justru sebaliknya. Sekelompok orang itu pun menjadi marah karena sangat membenci keluarga Xin. Xin Feng pun jelas bingung mendengar itu. Begitu juga Shan Qiu pun langsung sadar bahwa tak akan selamat. Seseorang pun kemudian menjelaskan bahwa itu karena dulu dikhianati oleh keluarga Xin pada 30 tahun yang lalu. Saat itu keluarga Xin berselisih dengan keluarga kerajaan Ye sehingga mengusir mereka sebagai kambing hitam.
Begitulah alasan mengapa mereka sangat membenci keluarga Shin, meski satu sisi juga masih menghargai para leluhur. Seseorang pun kemudian bertanya pada Shin Feng apakah layak orang sepertinya datang untuk berkunjung tanpa tahu malu. Shin Feng pun terdiam sejenak. Shin Feng pun ingat bahwa pada 30 tahun yang lalu memang ada beberapa orang keluarga Shin yang diusir dari keluarga utama. Dia pun yakin bahwa itu pasti mereka. Dia pun juga ingat bahwa sekelompok orang itu memang berhasil melarikan diri dan mulai membentuk suatu kelompok untuk membalas dendam. Shin Feng pun kemudian bertanya pada mereka lantas apa yang ingin mereka lakukan. Seseorang pun kemudian menantangnya untuk berduel dengan nama baik sebagai taruhannya. Dia meminta Shin Feng untuk mengakui kekalahannya di depan publik sebagai orang dari keluarga Shin. Begitulah tujuan mereka ternyata bukanlah untuk membunuh orang, melainkan hanya ingin dunia tahu bahwa keluarga Shin itu adalah keluarga sampah pengecut. Shin Feng pun kemudian menerima tantangannya dengan senang hati. Dia pun kemudian meminta mereka untuk menurunkan Chan Xiu jika menang. Seseorang yang seperti pimpinan kelompok pun kemudian menyetujuinya. Begitulah kesepakatan terjalin. Chan Xiu yang panik pun segera memperingati Shin Feng bahwa kultivasinya itu baru saja pulih, namun Shin Feng tak peduli. Dia pun meyakinkannya tenang saja. Dia pun menegaskan bahwa pasti dapat menang karena tubuh mereka yang kurus kering. Apapun itu, semua orang pun kemudian pergi ke halaman depan. Shin Feng pun mulai dengan memprovokasi. Dia pun kemudian menghina mereka yang nampak lemah dan kurus. Dia pun memberi mereka kesempatan untuk memukulnya lebih dulu dengan percaya diri. Semua orang pun terdiam mendengar lawakannya tersebut sebelum kemudian menertawakannya yang sangat bodoh. Sang pimpinan kelompok pun kemudian menerima tawaran Shin Feng. Mendengar itu pun Chan Xiu menjadi semakin panik. Dia pun memperingati Shin Feng untuk menjaga ucapannya, namun Shin Feng tetap tak peduli karena sangat percaya diri. Apapun itu, serangan pun kemudian datang. Itu jelas merupakan sebuah pukulan yang sangat kuat. Shin Feng pun bahkan tersentak menyadarinya, namun bagaimanapun janji tetaplah janji. Dia pun menerima serangan tersebut tanpa menghindar. Dia pun terhempas sangat jauh. Chan Xiu pun berteriak sebagai reaksi alami, sementara sekelompok bertopeng tertawa sangat puas menertawakan Shin Feng. Begitulah mereka ternyata memiliki seorang petarung yang sangat kuat bernama Fan Jiang yang berada pada alam pembentukan tubuh tahap keempat. Melihat Shin Feng yang terhantam serangan kuat pun, Chan Xiu jelas panik. Dia pun kemudian berteriak memanggilnya apakah baik-baik saja. Shin Feng pun kemudian menjawabnya. Dia meyakinkannya tak perlu khawatir karena hanya tahap keempat saja sembari tersenyum. Fan Jiang pun kemudian menjadi tertarik oleh keberaniannya tersebut. Dia pun menjadi sangat penasaran tentang apakah senyumannya itu akan masih ada ketika pertarungan berakhir. Dia pun kemudian langsung melesatkan sebuah pukulan, namun Shin Feng mampu menghindarinya dengan melompat ke atas. Shin Feng pun kemudian melancarkan serangan balik, melemparkan 3 batu yang telah menghantam tubuh Fan Jiang pada titik yang sudah Shin Feng tentukan. Dan namun begitulah, batu itu sama sekali tak terasa untuknya. Dia pun kemudian menghina Shin Feng yang sangat lemah. Dia pun kemudian melesatkan pukulan lagi, namun Shin Feng mampu menghindarinya sembari melemparkan batu. Fan Jiang pun kemudian menghantamkan pukulan lagi dengan heran. Hal yang sama pun terjadi lagi. Fan Jiang yang kehabisan cara pun kemudian mulai memprovokasi Shin Feng. Dia pun menghinanya yang hanya bisa menghindar layaknya badut keluarga Shin. Shin Feng pun tertawa saja menanggapinya. Dia pun kemudian bertanya padanya, bukankah efek dari serangannya sudah terasa? Fan Jiang pun hanya terdiam menanggapinya karena benar saja efek lemparan batu Shin Feng membuatnya tak dapat bergerak dan berakhir terjatuh oleh karena ototnya yang lumpuh. Keringat pun mulai menetes dari kepalanya. Dia pun jelas bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan begitu juga semua orang pun jelas sama terkejutnya. Mereka pun mulai bertanya-tanya apakah Fan Jiang sungguh sudah dilumpuhkan oleh bocah alam dasar. Apapun itu, Shin Feng pun kemudian mendekatinya. Dia pun bertanya padanya apakah masih bisa bertarung, juga memintanya untuk mengaku kalah saja. Fan Jiang yang tak terima pun segera mengerahkan segenap kekuatannya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya tak akan mengakuinya meski harus tewas. Dia pun kemudian bangkit berdiri melepaskan sebuah pukulan, sementara Shin Feng hanya menanggapinya dengan santai. Shin Feng pun memintanya tak perlu membuang usaha. Dia pun menegaskan padanya bahwa kini bukan lawan yang pantas untuknya. Dia pun menerima pukulan Fan Jiang tanpa menghindar. Siapa sangka itu mampu membuat tubuhnya melengkung ke belakang. Fan Jiang pun tertawa merasa telah menang. Dia pun menegaskan bahwa itu hukuman untuk kesombongannya. Dan saat berikutnya pun dia tersentak ketika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika itu pun dia menjadi sangat marah. Begitulah Shin Feng ternyata ditangkap oleh seorang yang merupakan ayah angkatnya untuk menghentikan pergerakannya. Fan Jiang pun kemudian memintanya untuk segera melepaskannya. Dia pun menegaskan bahwa tak ingin mendapatkan kemenangan dengan cara curang seperti itu.
Ayah angkatnya yang kita sebut saja namanya Johnny justru memarahinya yang so adil. Dia pun memberitahunya bahwa Shin Feng itu telah berbuat curang duluan dengan menggunakan batu untuk merusak titik akupunturnya dan juga kultivasinya. Fan Jiang pun cukup terkejut mendengar itu, karena begitulah dia sama sekali tak menyadari hal tersebut. Dia pun kemudian bertanya pada Shin Feng apakah yang dikatakannya itu benar. Shin Feng pun menjawab iya. Shin Feng pun menegaskan bahwa dia juga belum menyerah. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah sungguh berpikir dapat menang hanya dengan menjebak kakinya saja. Fan Jiang yang muak melihat senyumannya itu pun langsung bersiap melepaskan pukulan. Dia pun menyatakan kekecewaannya karena Shin Feng yang sama busuknya dengan keluarga Shin yang selalu berbuat curang. Dia pun kemudian melepaskan sebuah pukulan dengan segenap kekuatannya, namun siapa sangka Shin Feng mampu menghindarinya dengan melompat ke tangannya tersebut. Shin Feng pun kemudian memujinya karena memiliki bakat kekuatan yang sangat besar sembari mencengkram tangannya. Dia pun kemudian berputar layaknya sedang berakrobatik. Dia pun kemudian menasihatinya untuk jangan selalu mengandalkan kekuatannya saja sebelum melepaskan tendangan kuat yang menukik tajam. Itu jelaslah serangan yang sangat kuat, tanah pun bahkan retak oleh hantamannya tersebut. Di saat yang sama pun cakar besi yang melilit kakinya pun kemudian patah, jelas saja membuat Johnny sangat terkejut. Shan Xiu pun kemudian berteriak untuk kemenangan sang tuan muda. Dia sungguh bangga kepadanya. Dan namun siapa sangka Fang Jian masihlah sanggup untuk bangkit. Dia sungguh menolak untuk kalah. Shin Feng pun kemudian mengancam akan menghapus seluruh kultivasinya jika masih keras kepala. Mendengar itu pun Fan Jiang menjadi panik. Dia jelas ketakutan oleh karena itu, namun tetap saja jiwa petarungnya menolaknya. Dia pun menegaskan tak akan menyerah apapun yang terjadi. Mendengar itu pun Shin Feng tertawa. Dia pun memujinya atas keberaniannya tersebut. Siapa sangka dia pun kemudian justru mengaku kalah. Jelas saja itu adalah keputusan yang mengejutkan semua orang. Fan Jiang pun bertanya padanya mengapa. Dia terlihat sangatlah marah, mungkin karena keputusan Shin Feng itu bertolak belakang dengan prinsipnya. Dia pun kemudian memperingatnya bahwa bagaimanapun mewakili martabat keluarga Shin. Dan namun Shin Feng pun tak peduli sama sekali. Dia pun menegaskan jika martabat bodoh itu tak berarti baginya. Dia pun kemudian segera berbalik menyelamatkan Shan Xiu karena pertarungan yang telah berakhir. Dia pun mengabaikan Fan Jiang yang berteriak menyatakan ketidakterimaannya. Begitulah dia masih memaksa Shin Feng untuk melanjutkan pertarungan meski kondisinya sudah begitu parah. Rekannya pun kemudian membantunya berdiri. Mereka pun memintanya untuk fokus saja pada pemulihannya. Fang Jian pun meyakinkan mereka sudah baik-baik saja. Ketika itu pun dia tersentak ketika menyadari sesuatu. Benar saja dia sungguh sudahlah pulih, bahkan semua rasa sakit yang dia rasakan juga sudah menghilang. Itu tak hanya sebatas luka yang dia derita saat pertarungan melawan Shin Feng, melainkan semua luka dalamnya yang dia derita dari pertarungan sebelumnya jugalah sepenuhnya pulih. Dia pun akhirnya sadar jika apa yang Shin Feng lakukan itu bukanlah melemahkan kultivasinya, melainkan justru sebaliknya. Dia pun juga sadar bahwa selama ini memang hanya mengandalkan kekuatan saja. Dia sungguh tak menyangka bahwa nasihat yang Shin Feng berikan bukanlah hinaan semata. Dia pun juga akhirnya tahu bahwa hanya dipermainkan saja. Dia pun kemudian berteriak bertanya pada Shin Feng apakah dari awal memang dianggap tak pantas sebagai lawan. Dia pun juga bertanya padanya apakah ingin menghinanya dengan menyerah. Shin Feng pun kemudian menjelaskan bahwa itu karena berasal dari keluarga yang sama dan sudah menganggapnya sebagai saudara. Dia pun kemudian bertanya balik padanya apakah masih harus bertarung sampai mati seperti musuh dengan keadaan seperti itu. Fan Jiang pun hanya terdiam. Shin Feng pun kemudian masuk ke dalam aula leluhur. Dia pun berlutut memberikan hormat pada abu sang leluhur. Dia pun kemudian memperkenalkan dirinya. Dia pun berjanji akan berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan masalah internal keluarga Shin. Juga dia pun berjanji akan mengembalikan keluarga Shin pada masa jayanya supaya tak ada lagi pihak lain yang berani meremehkannya. Mendengar itu pun semua orang jelas sangat terkejut. Fan Jiang sungguh tak menyangka jika janji seperti itu akan terucap dari mulut seorang keluarga Shin, karena ayah angkatnya selalu memberitahunya tentang betapa buruk kelakuan mereka terhadap orang luar. Juga itu berasal dari pengalaman pribadinya di mana dia dulu ditindas oleh prajurit keluarga Shin hanya karena telah menjadi orang luar. Dalam hal ini tuh lebih mengarah pada anggota keluarga yang sudah diusir. Dia pun bahkan sampai diancam akan dibunuh jika sampai tertangkap lagi. Sehingga begitulah dia jelas tak menyangka akan ada seorang keluarga Shin yang mau menganggapnya sebagai anggota keluarga tak seperti yang lainnya. Hati Fang Jian pun tergerak melihat itu. Dia pun kemudian mengaku telah kalah. Dia pun berjanji tak akan mengganggunya lagi. Dan mendengar itu pun Johnny jelas sangat terkejut karena itu tak sesuai keinginannya. Shin Feng pun kemudian berterima kasih pada Fang Jian atas pengertiannya, namun siapa sangka Johnny kemudian memukulnya sangat kuat.
Dia pun memarahinya yang justru menyerah. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk segera membunuh Xin Feng untuknya. Fan Jiang pun kemudian langsung menolaknya. Dia pun menegaskan bahwa pertarungan sudah berakhir dan sudah setuju untuk melepaskannya. Johnny pun kemudian mengejarnya semakin brutal. Dia pun bertanya padanya apakah sudah lupa dengan pelakuan keluarga Xin di masa lampau. Dia pun bertanya padanya apakah sungguh ingin membiarkannya begitu saja, namun Fan Jiang tak menjawabnya. Xin Feng pun akhirnya turun tangan karena tak tahan. Dia pun kemudian menghentikan serangannya. Xin Feng pun kemudian menegaskan bahwa urusan keluarga Xin itu tak ada hubungannya dengannya. Dia pun kemudian bertanya pada Johnny, bukankah dia sendiri yang membuat masalah dengan memimpin pemberontakan terhadap keluarga Ye. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk tak perlu berpura-pura. Dia pun mengingatkannya bahwa seorang yang memintanya untuk datang adalah resepsionis keluarga Xin yang bernama Xin Dahai. Johnny pun tersentak mendengar itu, namun tetap saja dia tak mau mengakuinya. Dia pun mengatakan jika tak tahu apa-apa juga tak kenal dengan Xin Dahai. Xin Feng pun kemudian bertanya balik padanya, lantas kenapa pernah melihatnya ada di keluarga utama jika memang sudah dibuang. Dia pun kemudian juga bertanya padanya apakah benar dia yang telah mengatur perubahan penginapan ke kota musnah setan untuk menjebaknya. Dia pun kemudian juga memberitahunya bahwa pernah melihat senjata tali besi di kerajaan. Dia pun bertanya padanya apakah memiliki hubungan dengan kerajaan. Begitulah Xin Feng itu ternyata sebenarnya sudah tahu identitasnya, namun Johnny tetap menyangkalnya. Dia pun menegaskan diri sungguh tak ada hubungannya. Xin Feng pun kemudian menantangnya untuk membuktikannya saja dengan datang menemui keluarga Xin atau keluarga kerajaan jika memang tak bersalah. Johnny pun seketika menjadi panik secara alami karena dugaan Xin Feng itu memanglah benar. Dia pun akhirnya menjadi tak memiliki pilihan lain. Dia pun kemudian memuji Xin Feng yang cukup cerdas. Dia pun kemudian membuka topengnya. Benar saja dia adalah Xin Dahai itu sendiri yang merupakan resepsionis keluarga Xin. Dia pun akhirnya mengakuinya dengan terus terang jika memang telah berkhianat pada keluarga kerajaan, karena keluarga Xin itu adalah yang terlemah dari 5 keluarga besar jauh di bawah keluarga kerajaan yang ada di puncak. Dia pun juga mengakui bahwa memang dialah yang mengatur perubahan penginapan karena keluarga kerajaan memintanya untuk membawa kepala Xin Feng sebagai bukti kesetiaannya juga sebagai syarat masuk secara resmi. Begitulah semuanya tepat sesuai dengan dugaan Xin Feng. Dia pun kemudian menghinanya yang sangat pengecut yang hanya bisa menyerah pada musuh. Fan Jiang yang masih tak percaya padanya pun kemudian bertanya padanya apakah itu artinya sudah berpura-pura selama beberapa tahun untuk membuatnya menjadi preman kerajaan. Johnny pun dengan terus terang menjawab itu benar. Dia pun menegaskan bahwa dengan itulah dia dapat memberinya dan semua orang makan. Dia pun meminta semua orang untuk membalas budi dan berterima kasih. Dia pun kemudian memerintahkan semua pengikutnya untuk segera membunuh Xin Feng. Dia pun menjanjikan kebahagiaan pada mereka jika mau ikut bergabung bersamanya dalam keluarga kerajaan. Semua orang pun terdiam bingung karena sangat tiba-tiba. Satu sisi pun mereka kesal karena dibohongi, namun satu sisi juga sadar bahwa keluarga kerajaan memang jauh lebih meyakinkan karena merupakan puncak kekuatan. Juga mereka pun tentu merasa berhutang budi sehingga mereka pun memutuskan untuk memilih keluarga kerajaan. Mereka pun kemudian langsung menyerang Xin Feng bersama-sama. Shan Xiu pun kemudian bergerak melindunginya. Xin Feng pun kemudian meyakinkannya tak perlu khawatir karena meskipun banyak orang bersikap tak adil karena melihat keuntungan, tetap masih ada segelintir orang yang rela mengorbankan nyawa demi kebenaran. Begitulah yang dimaksud Xin Feng adalah Fan Jiang. Benar saja dia pun menjadi sangat murka. Dia pun kemudian berteriak sangat keras melepaskan semua amarahnya hingga bahkan menghasilkan gelombang angin yang cukup kuat. Dia pun kemudian menyatakan rasa tak terimanya pada semua rekannya karena justru memilih untuk membantu pihak luar meski tahu kebenarannya. Dia pun kemudian mengajar semua rekannya. Dia sungguh tak terhentikan sama sekali. Shan Xiu pun sangat terkejut melihatnya. Dia pun kemudian bertanya pada Xin Feng mengapa Fan Jiang justru membantunya, namun Xin Feng tertawa saja. Johnny pun kemudian meneriaki Fan Jiang. Dia pun mengingatkannya jika terlepas apapun itu, keluarga kerajaan lah yang memberinya uang untuk membesarkannya. Dia pun menyuruhnya untuk segera membunuh Xin Feng, namun Fan Jiang langsung menghantam wajahnya. Begitulah keputusannya itu sudahlah sangat bulat. Dia pun menegaskan diri bahwa orang keluarga Xin bukan anjing kerajaan. Dia pun menegaskan tak akan pernah berlutut pada orang luar oleh karena darah keluarga Xin yang mengalir dalam pembuluh darahnya. Shan Xiu pun jelas makin terkejut melihatnya. Begitu juga Xin Feng pun sebenarnya sama. Dia itu sebenarnya mengambil sebuah taruhan karena dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya Fan Jiang itu tetap tak menerima keluarga Xin.
Dan namun begitulah, tentu ada alasan mengapa Xin Feng mau mengambil taruhan tersebut, yaitu karena dia tahu bahwa Fan Jiang itu adalah seorang sangat berbakat yang bakal menjadi salah satu orang terkuat di kehidupan lamanya. Sehingga begitulah Xin Feng memang mengincarnya dari awal karena akan sangat menguntungkan untuknya jika bisa mendapatkan hatinya. Apapun itu, Fan Jiang pun kemudian mengalihkan pandangannya pada Xin Feng karena semua musuh sudah tumbang. Shan Chu yang panik pun kemudian bertanya padanya apakah masih ingin bertarung, namun siapa sangka Fan Jiang hanya ingin membantunya saja untuk membawakan barang. Dia pun dengan malu-malu kemudian menawarkan dirinya pada Xin Feng untuk menjadi pengikutnya dengan alasan supaya bisa mendapatkan makanan. Xin Feng pun kemudian menyetujuinya saja dengan senang hati. Dia pun berjanji akan memberinya makan 3 kali sehari jika mau bergabung dalam kelompoknya. Dia pun mengulurkan tangannya sembari mengatakannya. Fan Jiang pun kemudian menggapai uluran tangannya tersebut karena merasa itu jauh lebih baik daripada harus menjadi anjing kerajaan. Dan begitulah Xin Feng pun mendapatkan bakat besar dalam kelompoknya. Dia pun jelas merasa sangat senang. Tepat sesaat setelah Xin Feng dan Fan Jiang saling berjabat tangan, sekelompok orang pun kemudian datang mengepung mereka dari segala sisi. Jumlahnya pun sangat amat banyak, mereka pun tidak lain adalah pasukan kerajaan. Xin Feng pun jelas bingung secara alami karena itu tiba-tiba seorang familiar pun kemudian datang menjawab kebingungannya tersebut. Benar saja dia tidak lain adalah Lin Kang yang kemudian menyapa Xin Feng dan memberitahunya bahwa sedang melakukan penyelidikan rutin saja. Dan begitulah waktu kedatangannya itu sungguhlah sangat kebetulan. Xin Feng pun cepat sadar bahwa semuanya sudah direncanakan dari awal. Dia pun kemudian bertanya pada Lin Kang apakah dia yang mengasuh Chin Dai atau Johnny. Lin Kang pun menjawab itu benar. Dan dia pun bertanya balik pada Xin Feng memangnya apa yang bisa dia lakukan meski tahu kebenarannya karena sekarang ada di lokasi yang jauh dari kota awan hitam. Dia pun tertawa terbahak-bahak karena sangat yakin akan menang oleh karena memiliki prajurit alam pembentukan tubuh yang sangat banyak. Xin Feng dan yang lainnya pun jelas terkejut mengetahui itu. Mereka sungguh tak menyangka bahwa Lin Kang akan memiliki akses untuk membawa prajurit elit. Apapun itu, pasukan elit kerajaan pun kemudian memulai serangan. Mereka pun langsung bergerak mengepung Xin Feng. Xin Feng dan yang lainnya pun kemudian segera bersiap. Dia pun meminta maaf pada Fan Jiang karena harus mengalami musibah meski baru bergabung. Fan Jiang pun meyakinkannya tak perlu khawatir. Dia pun menyatakan tak akan mundur sekalipun harus tewas sebagai seorang keluarga Xin. Begitulah dia itu ternyata sangat bangga akan hal tersebut. Mendengarnya pun Xin Feng merasa lega. Dia pun kemudian mengajak Fan Jiang untuk berjuang sebisa mungkin untuk menemukan secercah harapan. Fan Jiang pun tertawa menanggapinya. Dia pun berjanji akan melakukan yang terbaik karena terlebih memiliki hutang budi kepadanya. Shan Chu pun kemudian ikut-ikutan. Dia pun menyatakan diri juga tak takut meski dengan tubuh gemetaran. Mereka pun kemudian berteriak bersama-sama bahwa tak akan mundur sebagai anggota keluarga Xin. Xin Feng pun kemudian menantang Lin Kang untuk membuktikannya saja jika memang mampu untuk membunuhnya. Dan di tengah itu pun seseorang kemudian datang memberikan tepuk tangan dengan suara tawa yang cukup keras. Seorang itu tidak lain adalah pria tua yang sebelumnya sempat Xin Feng lewati karena mengira bahwa dia sudah mati. Pria tua itu pun kemudian memujinya yang lebih memilih mati dalam pertempuran. Melihatnya itu pun Lin Kang cukup terkejut. Dia pun kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membunuh pria tua itu karena tak ingin meninggalkan satupun jejak. Seorang prajurit pun kemudian langsung menyerangnya, namun siapa sangka pria tua itu mampu memberikan serangan lebih dulu hanya dengan menggerakkan jarinya saja. Kekuatannya pun ternyata juga sangat besar. Seorang prajurit itu pun terhempas sangat jauh hingga menghantam Lin Kang. Lin Kang pun jelas sangat terkejut juga merasa marah. Dia pun kemudian memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh pria tua itu lebih dulu. Seluruh prajuritnya pun kemudian langsung berpindah haluan. Mereka pun langsung menargetkan Pak Tua sesuai perintah. Mereka pun kemudian mengepungnya dari segala sisi, namun siapa sangka Pak Tua mampu mengatasi mereka dengan mudah menggunakan tebasan spiritual. Semua prajurit yang menyerangnya pun terhempas satu persatu. Melihat itu pun Lin Kang jelas sangat terkejut dibuatnya. Dan begitu juga Xin Feng serta yang lainnya pun juga sama, karena bagaimanapun prajurit yang menyerangnya itu bukanlah kroco biasa saja, melainkan prajurit dengan alam pembentukan tubuh. Sang pria tua itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak setelahnya karena kalimat Xin Feng serta yang lainnya terngiang-ngiang dalam kepalanya. Begitulah dia itu ternyata seorang keluarga Xin. Dia merasa malu karena selama ini menjadi seorang pengecut. Dia pun kemudian membuka kain yang membungkus tongkatnya. Sebuah lesatan cahaya pun kemudian muncul. Lesatan cahaya itu pun kemudian membentuk simbol keluarga Xin di atas langit yang tentu saja tak asing di mata Xin Feng serta yang lainnya.
Begitulah itu tak lain merupakan semacam simbol perintah tempur keluarga Shin. Adapun tongkat yang dibawa si Pak Tua itu ternyata adalah bendera keluarga mereka. Dan tak butuh waktu lama pun sekelompok prajurit kemudian datang memenuhi panggilan dalam jumlah yang jauh lebih besar dari pasukan kerajaan. Mereka itu jelas tidak lain adalah prajurit keluarga Shin. Menyadari itu pun Lin Kang serta pasukannya jelas sangat panik. Mereka sungguh tak menyangka akan mendapatkan nasib sesial itu karena harus bertemu dengan seorang yang memiliki bendera keluarga Shin. Dan begitu juga Shin Feng pun merasakan keterkejutan yang sama karena dia tahu bahwa bendera keluarga Shin itu berbeda dengan simbol perintah pertempuran yang bisa dimiliki oleh semua anggota keluarga. Bendera perang keluarga Shin ini tuh hanya dimiliki oleh segelintir orang saja seperti seorang jenderal perang, karena begitu dikibarkan itu dapat memanggil semua anggota keluarga untuk memasuki kondisi persiapan perang. Begitulah itu menunjukkan bahwa pria itu bukanlah orang biasa. Shin Feng pun sungguh sangat penasaran dengan siapakah dia itu sebenarnya, karena tentu saja dalam hal ini seorang pemegang bendera memiliki kewenangan untuk melancarkan perang skala besar. Apapun itu, para komandan prajurit pun kemudian meminta perintah dari Pak Tua yang mereka panggil Shin Yulou. Mendengar itu pun baik Shin Feng serta yang lainnya sangat terkejut karena mereka pernah mendengar nama tersebut. Mereka tahu bahwa dia itu adalah seorang alam Grandmaster tahap ke-6 yang merupakan tahap puncak kekuatan pada zaman sekarang yang sudah mengalami kemunduran oleh karena memasuki tahap awal pemulihan energi spiritual. Ranah Grandmaster ini adalah ranah puncak yang berhasil dicapai seseorang, sehingga itu mengartikan jika Yulou itu memiliki posisi sangat tinggi bahkan di antara kelima keluarga besar. Dan namun begitulah Shin Yulou itu telah menghilang selama lebih dari 30 tahun sehingga Shin Feng pun jelas bingung tentang mengapa dia tiba-tiba muncul. Dan apapun itu, Shin Yulou pun kemudian melepaskan rasa nostalgianya. Dia pun menyatakan jika dulu ingat bahwa keluarga Shin mulai melemah saat masih muda dan selalu memberikan kompromi pada keluarga lain. Dan kita pun kemudian diperlihatkan dengan masa lalunya yang mana dia itu ternyata adalah seorang jenderal yang dulu memimpin perang melawan keluarga kerajaan Ye. Saat itu keluarga Shin menderita banyak korban akibat kekalahan sehingga dia pun memimpin serangan balik untuk membalas dendam. Dan namun aksinya itu justru dihentikan oleh pihak keluarga Shin itu sendiri yang justru menandatangani surat perdamaian dengan keluarga kerajaan karena ketakutan tak peduli sekalipun mereka yang memulainya. Akibatnya pun pasukan Shin Yulou diusir dari keluarga dan dihapus dalam daftar keluarga. Begitulah cerita pun kemudian terhubung. Sejak saat itu pun Yulou menjadi hilang harapan pada keluarga Shin. Dia pun kemudian pergi ke pengasingan di kota pemusnah hantu untuk menghukum diri atas ketidakberdayaannya. Dia pun menjadi seorang pemabuk selama 30 tahun penuh hingga akhirnya sekarang berubah pikiran karena melihat sececah harapan pada Shin Feng yang mau bertoleransi pada sesama anggota keluarga dan memiliki keberanian yang teguh meski di tengah kepungan musuh. Begitulah dia itu ternyata dari awal sudah memantaunya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat dia bertarung melawan Fan Jiang hingga menjadikannya rekannya. Juga dia tahu perkataannya yang mengatakan bahwa singa telah bangun. Dia pun menegaskan jika itu memang benar, sekarang memang sudah waktunya. Dia pun kemudian menyatakan bahwa sekarang sudah waktunya keluarga Shin untuk bersatu kembali daripada terus terlelap dalam masalah internal yang tak berguna. Dia pun menyatakan rasa kekecewaannya pada pimpinan keluarga yang sekarang. Dia pun kemudian menghampiri Shin Feng yang dia sebut sebagai harapan baru keluarga. Dan siapa sangka dia pun kemudian memberikan bendera keluarga miliknya. Dia sungguh berharap besar kepada Shin Feng supaya dia berhasil membawa keluarga Shin kembali pada masa jayanya. Shin Feng pun kemudian menerimanya. Ketika itu pun seluruh prajurit bersorak untuknya. Mereka pun kemudian meminta perintah darinya. Melihat itu pun Lin Kang berkeringat cemas. Dia jelas sangat semakin panik karena bendera yang justru jatuh ke tangan Shin Feng, sementara Shan Xiu merasa bingung dan Fan Jiang merasa senang karena pilihannya untuk mengikuti Shin Feng tidaklah salah. Sedangkan Shin Feng sendiri pun hanya tersenyum dengan diam karena sekalipun dia merasa senang oleh karena mendapatkan bendera yang berharga, dia memiliki sedikit keraguan jika tak bisa mengemban tanggung jawab dengan baik. Apapun itu, Yulou pun kemudian bertanya padanya tentang apa yang akan dia lakukan pada orang-orang yang berani menyakitinya. Shin Feng pun kemudian menjawab dengan berterima kasih lebih dulu. Dia pun kemudian mengatakan bahwa menangani para sampah itu dengan bendera kerajaan terlalu berlebihan. Mendengar itu pun Yulou tersentak. Dia pun kemudian bertanya padanya lantas apa yang akan dia lakukan, apakah ingin membiarkan mereka pergi begitu saja. Lin Kang pun kemudian segera bersujud berterima kasih pada Shin Feng yang dia panggil tuan muda. Dia pun mencilat supaya dikasihani. Dan namun begitulah, Shin Feng memang benar belum ingin membunuhnya. Dia pun menjelaskan bahwa hanya tak ingin gegabah saja untuk memulai perang tanpa persiapan.
Juga tentu saja meskipun begitu dia tak ingin melepaskan Lin Kang dengan mudah, dia masih memiliki caranya sendiri untuk menyiksanya. Apapun itu, Shin pun setelahnya berpindah ke sisi pangeran ketiga bernama Yevan di kediamannya. Begitulah waktu sebenarnya menunjukkan siang hari, hanya saja itu memang terlihat seperti malam hari di kota pembasmi hantu karena adanya aura gelap dari sang iblis besar. Apapun itu, Yevan ini sendiri jelas melihat simbol bendera keluarga Shin, begitu juga dengan semua orang lainnya karena itu sangat mencolok. Dia pun jelas sangat marah karena itu terjadi dekat hari pernikahannya. Dia pun kemudian memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di tengah itu pun Lin Xuan kemudian mendatanginya. Tampangnya itu memang terlihat seperti seekor rubah yang licik. Apapun itu, dia jelas datang karena juga melihat simbol bendera keluarga Shin. Dia pun kemudian meminta maaf padanya bila mungkin itu terjadi karenanya dengan air mata yang menetes dari matanya. Dia pun mengatakan bersedia menunda pernikahan untuk menghindari hal tak diinginkan, namun Yevan langsung menolak usulannya. Dia pun menegaskan bahwa itu tak boleh diundur dan akan tetap dilaksanakan dengan megah sesuai rencana. Dia pun berjanji akan membuatnya menjadi wanita paling terkenal dan bahagia di seluruh penjuru kota. Mendengar itu pun Xuan jelas merasa sangat senang. Dan namun rubah tetaplah seekor rubah. Dia pun kemudian mengatakan jika hanya cukup jika bisa bersama dengannya saja. Dan apapun itu, seorang prajurit pun kemudian datang mengganggu kemesraan mereka. Prajurit itu pun melaporkan bahwa pasukan keluarga Shin telah datang mengepung rumah. Pangeran Yevan pun jelas sangat terkejut mendengarnya. Dia pun kemudian bergegas ke gerbang masuk dan menemukan bahwa laporan prajuritnya tersebut memanglah benar. Pangeran Yevan yang murka pun kemudian bertanya pada Shin Feng yang memimpin pasukan apakah sungguh ingin memberontak terhadap kerajaan. Shin Feng pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai formalitas. Dia pun menyatakan jika hanya datang secara khusus saja untuk menghadiri pernikahan. Begitulah ternyata ada time skip di mana Shin Feng memang mengibarkan benderanya lagi hanya untuk menghadiri pesta pernikahan yang akan segera diadakan. Apapun itu, Xuan pun jelas sangat terkejut melihatnya. Dia sungguh tak menyangka bahwa Shin Feng masih hidup karena sebelumnya sudah meminta Lin Kang untuk membunuhnya di kota pembasmi hantu. Pangeran Yevan yang tahu bahwa Shin Feng adalah mantan Lin Xuan pun kemudian langsung menolaknya. Dia pun menegaskan bahwa dia tak diterima masuk. Dan namun Shin Feng sama sekali tak peduli. Dia pun kemudian meyakinkannya untuk tenang saja karena tak datang dengan tangan kosong dan sudah menyiapkan hadiah. Para prajuritnya pun kemudian mengantarkan hadiahnya tersebut, yang mana ternyata itu adalah Lin Kang yang sudah dipecundangi dan diikat. Yevan dan Xuan pun jelas sangat terkejut melihatnya. Shin Feng pun kemudian menjelaskan bahwa menemukannya sedang diajar oleh masa karena ketahuan mentusbol babi betina di kota pembasmi setan. Dia pun menjelaskan jika Lin Kang itu sebenarnya dihukum untuk masuk kandang babi oleh warga, namun kemudian menyelamatkannya. Dia pun kemudian mengancam Pangeran Yevan akan membawanya kembali ke sana jika tak diizinkan masuk, sembari menginjak kepala Lin Kang layaknya sampah. Mendengar itu pun semua orang jelas mulai menatap hina pada Lin Kang. Mereka sungguh tak habis pikir dengannya yang justru bermain dengan seekor babi. Lin Xuan yang tak tahan dengan penghinaannya itu pun kemudian buka mulut. Dia pun menyuruh Shin Feng untuk menghentikan omong kosongnya. Dia pun menegaskan bahwa mengirim Lin Kang untuk membunuhnya di kota pembasmi hantu bukan hal semacam itu. Shin Feng pun kemudian tertawa menanggapinya yang masuk dalam jebakannya. Dia pun bertanya memangnya apa yang dia minta untuk dibunuh. Xuan pun akhirnya kehabisan kata karena hampir keceplosan. Dia pun kemudian membujuk Pangeran Yevan untuk membiarkannya saja masuk ke dalam untuk menghadiri perjamuan makan daripada mengganggu acara pernikahan. Pangeran Yevan pun dengan berat hati menyetujuinya. Dia pun kemudian mengizinkan Shin Feng untuk masuk. Shin Feng pun kemudian meninggalkan para prajuritnya di luar untuk berjaga. Dia hanya membawa Fan Jiang, Sanchu dan Julau bersamanya. Mereka pun dengan cepat menjadi pusat perhatian karena alas sepatu mereka yang sangat kotor meninggalkan jejak sepanjang jalan. Melihat itu pun Pangeran Yevan jelas menjadi sangat murka, namun dia tetap menahannya demi Xuan. Sanchu yang menyadarinya pun kemudian memberitahu Shin Feng, namun Shin Feng sama sekali tak peduli. Dia itu memang sengaja melakukannya untuk meninggalkan kesan tak terlupakan pada sang mantan yang sungguh biadab. Apapun itu, perjamuan pernikahan pun akhirnya dimulai setelahnya dengan sang MC yang mempersilahkan Pangeran Yevan untuk memberikan pidato. Yevan pun kemudian mulai dengan memperkenalkan Lin Xuan sebagai wanita terfavoritnya yang telah terpilih oleh Sekte Bulan Kocok saat usia muda. Dia pun kemudian terus memberikan pujian kepadanya daripada sebuah pidato hingga membuat Xuan memerah malu. Gayanya itu terlihat seperti seorang gadis yang polos di mata para tamu sehingga membuat mereka merasa iri pada Pangeran Yevan yang berhasil memilikinya. Sanchu pun seketika menjadi marah mendengar itu. Dia pun memukul meja tanpa sadar karena tahu bahwa Xuan itu juga menjanjikan hal yang sama pada tuan muda Shin Feng ketika mendekatinya.
Sanju pun kemudian bertanya pada Xin Feng apakah akan membiarkannya begitu saja. Xin Feng pun memintanya tenang dulu saja. Dia pun kemudian baru memulai keonarannya setelah Pangeran Ye Fan selesai berpidato. Dia pun menyatakan bahwa telah mengenal Lin Xuan lebih baik darinya sebagai teman masa kecil. Dia pun kemudian meminta Pangeran Ye Fan untuk memberinya kesempatan berpidato. Jelas saja membuat Xuan menjadi sangat panik. Dia pun memintanya diam saja, tak perlu mengatakan apapun. Namun Pangeran Ye Fan memiliki pikiran lain. Dia pun kemudian mengizinkan Xin Feng untuk menyampaikan pidatonya saja supaya semua orang tahu betapa baiknya kekasihnya. Xin Feng pun kemudian memberikan hormat berterima kasih atas kesempatan yang dia berikan. Dia pun kemudian memulai pidatonya yang mengejutkan semua orang. Dia pun bercerita bahwa Lin Xuan itu dulu datang kepadanya saat keluarga Lin mengalami kemunduran dan miskin dan telah terikat janji pertunangan dengannya sejak masih kecil. Dia pun bercerita bahwa dulu selalu memberikan dukungan penuh untuknya hingga dewasa dan Xuan pun menjanjikan pernikahan sebagai imbalan. Sampai di situ pun jelas saja membuat semua orang menjadi sangat terkejut. Mereka pun bertanya-tanya apakah perkataan Xin Feng itu memang benar, karena sebelumnya Pangeran Ye Fan mengatakan bahwa Xuan berjanji padanya jika hanya akan menjadi miliknya saja. Sementara itu pun Sanju dan Fan Jiang memainkan sebuah peran untuk memeriahkan suasana. Mereka masing-masing bermain sebagai Xin Feng dan Xuan. Apapun itu, Xin Feng pun kemudian melanjutkan ceritanya bahwa Xuan kemudian menjadi terlalu baik untuk menarik perhatian Sekte Bulan Kocok dan Pangeran Ye Fan. Sejak saat itu pun Xuan mulai meninggalkannya untuk menghindari masalah. Dia pun kemudian juga menceritakan bahwa Xuan sempat menikamnya dari belakang saat kompetisi bela diri sebelum kemudian mengakhiri pertunangan dan pergi menjauh. Xin Feng pun kemudian mengakhiri pidatonya dengan memuji Xuan yang telah menjadi lebih baik meski melupakannya yang telah bersusah payah untuk membantunya tumbuh dewasa. Mendengar itu pun semua orang jelas sangat terkejut. Mereka sungguh tak menyangka jika Xuan adalah orang seperti itu yang tak tahu terima kasih. Lin Xuan pun jelas sangat panik, tak mengira Xin Feng akan membicarakan semuanya dengan lantang. Sementara jelas saja Pangeran Ye Fan menjadi sangat marah juga merasa bingung. Dia pun kemudian mengancam Xin Feng akan membunuhnya karena berani menyebarkan rumor palsu. Xin Feng pun kemudian langsung melemparkan piring menanggapinya. Dia pun menegaskan padanya bahwa hanya ada satu hal saja yang pasti, yaitu dia telah menjadi pengambil barang kelas kedua setelahnya. Amarah Pangeran Ye Fan pun jelas memuncak mendengar itu. Xuan pun kemudian segera menjelaskan bahwa semua perkataan Xin Feng itu tidaklah benar. Sementara Pangeran Ye Fan langsung mengerahkan para pengawalnya untuk membunuh Xin Feng. Seluruh pengawalnya pun kemudian langsung menyergapnya dari segala sisi, namun Xin Feng hanya menanggapinya dengan santai. Dia pun kemudian membuka benderanya untuk mengintimidasi. Dia pun meletakkannya di atas meja. Dia pun kemudian duduk santai sembari mengangkat kakinya ke atas meja. Melihat itu pun seluruh pengawal Pangeran Ye Fan terhenti dengan sendirinya karena ketakutan.